Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafif dari kelas 11 SMP IHCS akan menjelaskan bagaimana cara membuat dan menulis di blog. Tujuan utama dari membuat dan menulis di blog ini adalah agar dapat meningkatkan keterampilan dalam menulis, berbagi informasi dan pengalaman, menghasilkan pendapatan, dan lain sebagainya. Berikut adalah cara membuat dan menulis di blog. Pertama, untuk membuat blog adalah tulis blogger di Google Search. Lalu klik blogger.com. Karena sebelumnya saya sudah pernah membuat akun blog, maka jika ingin menambahkan akun blog baru, tekan panah yang ada di atas ini, lalu pilih blog baru. Nanti akan muncul pilih nama untuk blog Anda. Jadi kita akan menulis nama yang kita inginkan untuk judul akun blog kita. Saya memakai nama, contohnya Sejarah Indonesia. Nah, di halaman selanjutnya, kita akan membuat nama untuk alamat kita, agar orang lain bisa membaca dan menemukan alamat kita. Jika ada tulisan alamat blog ini tidak valid atau tidak didukung, maka alamat ini tidak bisa kita gunakan, karena sudah dipakai oleh orang lain. Dan jika kita menulis seperti ini, alamat blog ini tersedia, maka kita bisa menggunakan karena alamat ini tidak digunakan oleh orang lain. Klik simpan. Nanti di halaman utama akan muncul seperti ini. Dan jika kita ingin membuat postingan baru, tekan postingan baru yang ada di sebelah kiri ini. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Pertama kita menentukan judul dulu. Judulnya semisal Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Lalu di bagian isinya kita tulis Indonesia merdeka pada tahun 1945. Di sini ada jenis font. Kita bisa mengubah fontnya ini ke berbagai macam font. Misalkan di sini ada Arial, ada Times, dan lain sebagainya. Saya menggunakan Times. Nanti tampilannya seperti ini. Lalu ada ukuran font. Kita bisa memilih font ini terkecilkah, atau kecil, atau dan lain sebagainya. Lalu di bagian paragraf, kita bisa membuat tulisan ini menjadi di judul utama, di judul, subjudul, dan lain sebagainya. Lalu ada tebalkan. Kita bisa menebalkan tulisan ini menjadi lebih tebal dan lebih jelas. Lalu ada italic atau miringkan, ada underline atau garis bawah, dan juga ada garis tengah. Seperti ini tampilannya. Lalu kita juga bisa mewarnai teksnya ini dari hitam bisa menjadi warna kuning contohnya. Maka dia akan menjadi seperti ini. Lalu kita bisa juga mewarnai latar belakang teksnya ini dari warna putih. Misalkan kita latar belakangnya warnanya hitam. Tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu di bagian paling ujung kanan ini, di opsi lainnya, kita bisa mengubah tulisan ini menjadi di rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan lain sebagainya. Lalu ada juga daftar bernomor, bisa menjadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Dan juga ada juga daftar berbutir.
seperti titik seperti ini ya. Dan jika kita rasa sudah cukup untuk menulisnya dan misalkan sudah selesai lah tulisannya, tinggal kita publikasikan agar orang lain bisa melihat postingan kita. Nanti di halaman utama akan muncul seperti ini, sejarah kemerdekaan Indonesia. Oke. Lalu selanjutnya, ada statistik. Statistik ini kita bisa melihat pengikutnya ada berapa, postingan kita ada berapa, dan yang mengomentari kita ada berapa orang. Lalu di bagian tema. Di bagian tema ada macam-macam, ada pemandangan, ada gambar hewan, gambar rumah, gambar makanan, dan lain sebagainya. Sesuai yang kita tulis, temanya apa. Di setelan, kita bisa mengubah judul kita. Dari misal contohnya saja ini sejarah Indonesia. Menjadi sejarah Islam, contoh. Jangan lupa untuk disimpan, nanti dia akan secara otomatis terubah namanya dari sejarah Indonesia menjadi sejarah Islam. Seperti ini tampilannya. Lalu jika kita mau melihat blog orang lain atau bacaan dari orang lain, tinggal tekan daftar bacaan ini, dan ada berbagai macam blog dari orang lain. Seperti ini tampilannya. Lalu jika kita ingin melihat tampilan dari blog kita sendiri, tinggal klik lihat blog di paling bawah. Akan muncul tampilan seperti ini. Bisa sampai 1, 2, 3 postingan, tapi karena ini hanya saya baru membuat 1 postingan, maka munculnya seperti ini. Demikian cara membuat dan menulis di blog. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.